Demo mahasiswa ketahuan bagi-bagi uang, beneran dibayar. Berita viral kali ini datang dari demo mahasiswa Indonesia Gelap, guys. Ini untuk teman-teman, untuk masyarakat, adik-adik mahasiswa. Apa sekarang pihak asing khawatir terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan dia akan terus mengganggu dengan isu, dengan perpecahan, dan dengan cara menggelontorkan dana-dana untuk melakukan mobilisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fadil Official. Kali ini saya akan mereaction sebuah polemik yang ada di negeri Indonesia ini ya guys. Kali ini banyak mahasiswa yang berdemo orasi yang bertemakan adalah Indonesia Gelap. Ternyata di balik itu semua ada sekelompok orang yang tidak senang akan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo, sehingga dengan berbagai cara dia bisa menjadikan rakyat Indonesia ataupun Indonesia ini menjadi gelap. Nah, apa yang terjadi? Yuk kita ikuti video berikut ini. Ternyata ada udang di balik batu ya guys. Demo mahasiswa ketahuan bagi-bagi uang, beneran dibayar. Berita viral kali ini datang dari demo mahasiswa Indonesia Gelap, guys. Kemarin baru aja digelar demo besar-besaran dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gitu ya guys. Demo mereka ini mendemo tentang efisiensi anggaran yang dipangkas-pangkas oleh presiden dan makan gratis gitu guys. Nah, yang lucunya ada nih sebuah momen yang terekam kamera gitu. Ada sebuah mahasiswa nggak tahu dari universitas mana gitu ya guys, sedang membagi-bagikan uang kepada anggota-anggota demonstran gitu, yang which is itu adalah semua mahasiswa gitu ya. Nah, jadi kecurigaan masyarakat tentang demo besar-besaran yang diusung oleh para mahasiswa ini ya memang bayaran gitu ya. Soalnya banyak sekali masyarakat ini yang mengira kalau ini adalah demo bayaran, bukan dari asli demo dari mahasiswa gitu guys, bukan asli dari aktivis gitu ya. Ya karena yang di demo itu nggak masuk akal gitu loh, efisiensi anggaran kok di demo gitu kan, dan makan gratis kok di demo gitu. Padahal itu adalah kebijakan yang sangat bagus gitu loh, kebijakan yang harus didukung. Nah ini kok di demo, kan lucu banget ya guys. Sudah nggak ngerti lagi sih di mana sih marwah mahasiswa zaman sekarang gitu loh. Kalau dulu mahasiswa ini adalah tangan terakhir dari masyarakat agar mencapai keadilan gitu ya guys. Karena dari mahasiswa ini, aktivis-aktivis ini gitu ya guys, mereka ini adalah benih-benih muda atau calon-calon pemimpin masa depan gitu loh. Lah ini kok calon pemimpinnya sudah mau disogok, itu gimana gitu loh. Kalau kayak gini mah sudah nggak ada itu marwahnya mahasiswa atau aktivis, ya nggak sih guys? Emang beda sih ya mahasiswa zaman dulu sama mahasiswa zaman sekarang gitu. Kalau dulu tuh memang bener-bener membela negara, aktivis, kayak kritis. Sekarang mah demi bayaran, demi uang, ya udah ayo gitu. Kenapa Bapak Presiden Prabowo dibenci oleh sekelompok orang ya guys? Karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin menumbangkan pemerintahan Prabowo, yang merasa sakit hati karena disentil dan akan dibersihkan semua orang-orang yang di dalamnya, yang termasuk bersifat kotor, termasuk aparat yang curang dan kotor. Seperti apakah? Yuk kita ikuti video berikut ini. Ini untuk teman-teman, untuk masyarakat, adik-adik mahasiswa. Ya, perhatikan ini ya. Jadi ada 3 alasan mengapa sekarang pihak asing khawatir terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan dia akan terus mengganggu dengan isu, dengan perpecahan, dan dengan cara menggelontorkan dana-dana untuk melakukan mobilisasi. Hati-hati kawan-kawan. Kita harus waspada terhadap itu. Ya. Jadi asing sekarang sedang khawatir dengan Indonesia. Karena apa? Ada 3 hal. Peluncuran Danantara yang akan dilakukan pada tanggal 24 Februari. Itu sebuah lembaga SWF milik negara, ya, yang memiliki kolateral 14.000 triliun. Dengan lembaga tersebut, maka tingkat kepercayaan asing, investor, ya, terhadap Indonesia akan semakin kuat dan akan mengucurkan dananya besar-besaran kepada Danantara. Dan Danantara akan mengelola dana investasi tersebut untuk apa? Untuk membangun kemandirian pangan, kemandirian energi, ya, dan peningkatan kualitas SDM kita. Itu yang ditakutkan oleh pihak asing. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo telah mengeluarkan kepres tentang apa? Pengaturan DHE.
ya devisa hasil ekspor untuk transaksi perdagangan tambang yang selama ini markirnya di Singapura. Mulai Maret dengan Kepres tersebut, semua transaksi perdagangan hasil ekspor harus menggunakan bank domestik. Tahu besaran berapa? 80 miliar US dollar. Tentu Singapura terganggu yang selama ini uang tersebut markir di sana pindah ke Indonesia. Dan itu hati-hati. Kekhawatiran pihak-pihak asing ini tentu akan menggunakan berbagai cara untuk memecah kita. Jadi kita harus hati-hati menyikapi ini semua. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo akan meluncurkan bank emas. Paham ya? Yang selama ini emas-emas yang hasil tambang emas kita. Dan ketika itu jadi, itu dilempar ke luar negeri, semua akan dirapikan. Ya, menjadi milik kita melalui bank emas ini. Ini bukan permainan sederhana. Ini akan ada terjadi pertarungan antara asing terhadap kita, dan kita harus waspada terhadap ini karena 3 program tersebut tentu akan membuat Indonesia tidak gelap. Indonesia akan cerah. Demo besar-besaran yang ada di Indonesia ternyata ada yang membiayai ya guys. Siapa itu disinyalir ada pihak asing yang ingin merusak bangsa Indonesia, kehancuran Indonesia, karena banyak orang asing atau pihak asing yang tidak suka dengan pemerintahan Prabowo, sehingga dengan berbagai cara termasuk menggelontorkan dana agar mengadakan mobilisasi alias demonstrasi. Yuk kita ikuti video berikut ini. Tuh kan bener kan apa kata gue, dibayar kan, pasti ujung-ujungnya ada yang bayar. Tapi pas demo selalu bilangnya atas nama rakyat, kami berdiri di sini mengatasnamakan rakyat, kami peduli rakyat, kami tidak mau rakyat kita sengsara. Turunkan pemerintah yang zalim, berantas kezaliman. Negara ini bukan milik satu keluarga, bla 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 bla. Adili Jokowi, turunkan Prabowo. Tapi ujung-ujungnya dibayar. Ya kalau emang mengatasnamakan rakyat, peduli dengan rakyat, peduli dengan nasib-nasib rakyat kecil, ya udah, amplop dan nasi bungkusnya jangan diambil. Itu baru murni mengatasnamakan rakyat. Kalau nasi bungkus, amplopnya masih diambil, itu namanya rakus dan munafik. Ya alur kalian itu emang begitu dari dulu. Demonya emang ya basic, gak pernah berubah. Ada yang briefing, ada yang bayar, terus kalian turun ke jalan koar-koar pakai toa. Ya, terus bikin rusuh, ngelawan aparat, bikin jalan macet, ganggu warga sekitar dan lain sebagainya. Terus pas udah demo, udah selesai demonya, apa hasilnya? Hasilnya sampah-sampah berserakan, fasilitas umum rusak. Ya itu hasil dari demo-demo kalian itu. Terus yang susah siapa? Yang susah adalah petugas kebersihan besoknya, yang nyapu jalan, yang bersih-bersihin taman kota dan lain sebagainya. Ya itu tugas mereka, bersihin sampah-sampah demo kalian. Artinya apa? Artinya kalian malah nyusahin rakyat, bukan malah nolong, tapi malah nambah beban, nambah kerjaan rakyat. Jadi think smart before you do something. Oke, salam mahasiswa. Dari video tadi kita berharap ya guys, agar polemik yang ada di Indonesia ini segera tuntas dan para perusak atau para pendemonstrasi yang menghendaki negara hancur, yang mendanai, terutama tentunya supaya sadar diri, jangan jadikan Indonesia ini hancur gara-gara kalian yang tidak berkompeten di dalam negeri ini. Silahkan buat kalian yang merasa sakit hati ataupun iri hati terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, segera sadar diri. Oke? Tetap waspada dan semangat selalu.